Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes. Pemirsa Majmus TV di mana saja berada. Hari ini kita mengambil topik terkait rencana kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nazaruddin Umar berkaitan dengan usulan untuk memindahkan penyembelihan hewan dam atau denda ibadah haji, yaitu bisa dilakukan di Indonesia dengan harapan beliau yaitu untuk mendukung kesejahteraan peternak lokal dan juga memanfaatkan daging untuk masyarakat Indonesia. Nah, usulan ini masih menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Dan perlu kita ketahui bahwa jumlah kuota haji Indonesia tahun ini yaitu 2025 adalah 221.000 jemaah. Ini terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Nah, berkaitan dengan rencana kebijakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia ini telah hadir bersama kita yaitu Kang Holil Aksan Umar Zen. Beliau adalah Pini Sepuh Majelis Musyawarah Sunda dan juga beliau adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia bidang organisasi. Kang, silakan perkenalkan dulu Kang kepada pemirsa Majmus TV, Sunda TV. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa pecinta Majmus TV, alhamdulillah saya perkenalkan Holil Aksan Umar Zen selaku Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Pengurus Pusat IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Hatur nuhun, Kang Asep. Siap. Kepanggil. Ya, berkaitan dengan rencana kebijakan Pak Menteri ini Kang, kira-kira menurut Akang gimana nih? Ya, tentang dam ya. Ya, Tentang silakan Kang. yang melaksanakan dam itu bagi para jemaah haji yang melaksanakan haji tamatu. Ya, yaitu melaksanakan umroh dulu yang berkaitan dengan haji, lalu di sesi akhir melaksanakan Haji. ibadah haji. Selama ini yang dipahami oleh mayoritas masyarakat bahwa dam tamatu itu karena melaksanakan umroh dulu. Padahal yang sebenarnya haji tamatu itu tidak diwajibkan bayar dam. Kalau sesuai urutannya, artinya dengan mikotnya, baik mikot umroh maupun mikot haji dari haknya, dari tempat mikotnya. Misalkan pertama umroh dulu, ini contoh mikotnya dari Bir Ali, ya kan? Sebelum umroh ya, Mikot dari Bir Ali. Baru Selesai ibadah umroh di Mekah, kan gitu. Nah, pada saat haji balik lagi ke mikot asalnya, mau di Bir Ali, mau di Yalamlam, atau mau dimanapun tempat mikot, itu tidak bayar dam. Kalau mikotnya di tempat itu. Kalau mikotnya di tempat itu. Nah, masalahnya para jemaah dari Indonesia setelah melaksanakan umroh dari mikot, mikot umroh ya. mikot umroh, mikot umroh itu sama juga dengan mikot haji. Dan pada setelah itu, pada saat berangkat haji, mikotnya dari tempat dia menginap, misalkan dari apartemen, dari hotel.
Jadi dam ini muncul masalahnya bukan karena melaksanakan umroh duluan lalu haji, Iya. tapi karena masalah mikotnya bukan dari tempat mikot. Oh, iya. Makanya muncul Dam. Tapi kalau misalkan tamatus hafir, saya berangkat nih umroh yang berkaitan dengan haji, balik lagi lah ke Indonesia, mikot lah pada saat hajian saya mikot haji, Iya. itu nggak bayar dam, nggak bayar dam. Jadi masalah dam ini ada peluang dari sisi hukum fikih Iya. untuk bisa dilaksanakan di Tempat asal. tempat di Indonesia Ya. atau di luar tanah haram, kecuali dam yang berkaitan dengan ihram. Maksudnya apa tuh, Kang? Ya, misalnya yang berkaitan dengan ibadah haji itu sendiri, Iya. banyak lah pelanggaran dam, kan? Itu mah harus di Ya harus tempat. di tempat. Harus di tempat, ya. Kalau masalah pelanggaran mikot apa yang dilanggar? Iya. Ya kan, hanya pelanggaran tempat itu saja. Ini perlu ada pengembangan para ahli fikih ya untuk melakukan membahas masalah dam ini. Karena pada faktanya Pak, Iya. Kang Asep, dam ini juga banyak mafianya. Apalagi ini jumlahnya Jumlahnya sampai besar. ratusan ribu ya Ratusan dari ribu. Indonesia. Ini menguntungkan mafia-mafia. Saya juga kan sebagai pelaksana Penyelenggara haji penyelenggara ya. udah ngerti lah di sana. Iya. Kita apalagi KBIH dibayar misalkan ya. Iya. Ini maaf nih, dibayar dari jemaah minta 500 real. Iya. Tiba-tiba mukimin yang biasa ngurus dam nawarin 200 real. Oh, sampai ada tawar-menawar itu. Tawar-menawar. Untungnya berapa tuh? 300. 300 real per orang. Iya. Saya juga penasaran. Iya. Ya kan? Pada saat itu kenapa ini bisa murah? Iya. Sampai ada 200 real, Iya. sampai ada 150 real. Itu tuh benar disembelih. Iya disembelih sebagian. Oh. Sebagian lagi kapan disembelihnya kita nggak tahu. Wallahu alam. Apalagi sekarang 221.000. Iya, apalagi sekarang pembayaran dam itu melalui bank. Kita nggak tahu di mana, apakah di Bosnia atau di mana itu disembelihnya kan nggak ngerti. Oh, iya. Kalau melalui pemerintah Arab Saudi juga. Iya. Nah ini persoalan besar yang harus kita pertimbangkan. Nah yang bermasalah yang lucu ini yang jualan dam nih Pak Mukimin nih udah lama di sana. Dam dari jemaah nih para kepala rombongan bayar normal. Iya. Misalkan 500 real. Iya. Bisa beli banyak Mukimin yang menawarkan 200 real. Iya. Logikanya gimana? Ternyata saya telusuri sendiri kan. Iya. Ya benar disembelih di tempat penyembelihan. Iya. Tapi Ternyata berapa? itu dam join. Hah? Dam join. Dam Join antara pengurus dam dengan pengusaha daging. Jadi dibayar. Iya. Ya bareng-bareng kan gitu. Ya kita nggak perlu dagingnya kan yang perlu disembelihnya. Iya. Dagingnya buat pengusaha daging. Iya. Restoran atau apa. Nah ini hal-hal yang seperti ini fakta di lapangan. Iya. Berarti kebijakan Pak Menteri Agama ini sudah tepat ya? Udah tepat lah, tepat udah ya? benar harus didukung. Iya. Dan sekarang juga kebanyakan juga sekarang untuk mengamankan itu pemerintah Saudi menetapkan juga pembayaran dam lewat bank. Lewat bank. Ijab kabulnya gimana? Iya. Di kita hanya punya tiket pembayaran. Iya. Namanya apanya nggak disebutin. Padahal itu ijab kabul salah satu syarat juga. Salah satu syarat. dalam ibadah ya. Daripada di sana tidak jelas. Iya. Loh, ini secara pendapat Iya. pribadi ini. Iya. Ya lebih baik di Indonesia lah. Iya. Dengan alasan-alasan tadi. Iya. Dan praktek mafia dam itu udah sedari dulu. Masya Allah. Udah sedari dulu. Iya. Menjadi ladang usaha pihak-pihak tertentu. Ya, oknum-oknum Oknum tertentu. Termasuk juga para pengurus haji yang bawa ke sana. Iya. Dibayar normal, dicari dam murah. Iya. Ya, saya itu tadi catatan. Sebenarnya haji tamattu tidak usah bayar dam Asal apabila mikotnya. mikot umrohnya, mikot hajinya dari tempat mikot. Iya. Kang Holil, jadi sebagai penutup dari pembicaraan kita,
mungkin ada yang sampaikan kepada pemerintah khususnya dengan rencana kebijakan Pak Menteri Agama ataupun pihak-pihak lain terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Indonesia. Silakan Kang. Baik, saya selaku penyelenggara haji yang mengurus urusan haji dari tahun 1985 dan saya tahu persis masalah urusan dan memang secara pribadi saya mengharapkan adanya pemikiran-pemikiran terobosan penting seperti itu. Banyak hal dalam urusan haji yang sebenarnya bisa, ya kan, dibuat satu kebijakan yang berdasarkan hukum, ya kan, itu seperti mabit, ya kan, seperti masalah dam dan sebagainya. Dalam hal ini saya menyambut baik secara pribadi saya selaku wakil ketua umum IPHI pusat atas terobosan penting usulan Bapak Menteri Agama dan saya mendukung sekali. Pertama, alasannya masalah dam tamatu itu adalah dam dikarenakan masyarakat Indonesia yang berhaji biasanya mikotnya bukan dari tempat mikot, bukan karena masalah melaksanakan umroh dulu. Ini karena dam mikot. Yang kedua, karena masalah dam di lapangan dengan ratusan ribu bahkan jutaan ya. Jutaan ini punya masalah yang lain di negara Arab Saudi. Dam ini banyak ketidakjelasan. Terutama banyaknya sedari dulu masalah dam ini adalah ladang daripada pihak tertentu. Kalau saya bicara mafia dam, ya kan, mafia dam. Karena banyak juga dam-dam yang sampai saat ini ada praktek-praktek murah penjualan dam yang tidak jelas. Yang kedua, masalah dam juga ini bila dibayarkan melalui pemerintah Saudi Arabia, kita pun hanya dapat karcis doang dari dapat transfer. Itu juga bisa dipertanyakan, dipersoalkan dari sisi hukum, ijab kabul dan sebagainya. Jadi hal ini menjadi alasan penting saya mendukung Bapak Menteri Agama agar dam ini punya dampak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Saya setuju secara pribadi dam itu disembelih di Indonesia. Ini pribadi dan saya menghimbau kepada para ulama, majelis ulama agar segera ini sangat mendesak fatwa ini dikeluarkan dan kita yang setuju atau yang pro yang kontra akan menerima terhadap fatwa yang berdasarkan fatwa para ulama. Bisa atau tidak, tapi ini adalah hal yang sangat baik untuk kemaslahatan, untuk keuntungan peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. Pemirsa Majmus TV, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan ya bagi khususnya yang akan melaksanakan ibadah haji, dan juga kita sangat mendukung kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Menteri Agama ini. Mudah-mudahan Majelis Ulama Republik Indonesia segera akan mengeluarkan fatwa terkait dengan rencana pemindahan dam terkait haji masyarakat Indonesia untuk dilaksanakan di Indonesia.